Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Jumat Agung saat ini, perkenankan kami, Majelis Jemaat GKP Sumedang, menyampaikan salam kasih dalam Yesus Kristus bagi seluruh anggota jemaat sekalian dan bagi semua yang ikut ambil bagian dan mendengarkan ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini, ketika kami merefleksikan ulang karya salib itu, kami mengingat kembali bagaimana besarnya kasih yang sudah memberikan kehidupan yang kekal bagi dunia. Karena kasih yang besar itulah Kristus menjalani salib sampai akhir. Kami memohon kepadamu, perenungan kami pada saat ini bisa menolong kami untuk kembali berefleksi bahwa salib itu adalah anugerah bagi kami, bagi dunia ini. Kami bisa terus memberitakan salib itu kepada dunia. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dalam ibadah Jumat Agung, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama terambil dari Injil Yohanes 19 ayat 19 sampai 24 dengan tema salib yang menyuarakan kasih dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, stigma atau pandangan buruk atau berbagai pandangan orang yang menilai negatif tentang sesuatu hal, bisa kita katakan ternyata begitu banyak di sekitar kita. Padahal stigma
stigma itu akan menambah beban psikologis menjadi lebih berat. Hidup dalam stigma itu memenjarakan kita di dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Seharusnya ada keleluasaan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, tapi karena ada stigma menjadi penghalang yang mengganggu pembangunan kehidupan yang lebih baik itu. Stigma itu ketika ada di sekitar kita, stigma itu dikembangkan tanpa ingin mengetahui kebenaran yang ada di balik apa yang terjadi. Stigma meniadakan apa yang sesungguhnya terjadi dari sebuah perjalanan kehidupan. Kita ambil contoh stigma yang dilekatkan pada penderita COVID-19. Itu sampai dihubung-hubungkan dengan perilaku yang negatif. Padahal COVID-19 itu virus. Tidak ada hubungannya dengan perilaku yang negatif. Tapi stigma sudah membuat adanya hubungan antara para penderita COVID-19 dengan perilaku negatif. Padahal sama sekali tidak benar. Sampai-sampai karena stigma itu begitu besar, orang bisa diusir dari lingkungannya, dijauhi dari tempat tinggalnya. Padahal daripada menunjukkan stigma itu, daripada terus memunculkan stigma itu, alangkah lebih bijak kita membangun, kita berkontribusi secara sosial, karena orang-orang Kristen punya tanggung jawab sosial yang tidak boleh diabaikan. Mari kita dukung pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang diambil sudah dengan pemikiran yang matang di tengah-tengah situasi yang sulit bagi semua ini. Kebijakan untuk membantu orang-orang kecil, mengupayakan pengobatan. Mari kita dukung pemerintah. Mereka sudah mengambil kebijakan dengan memikirkan matang-matang di tengah-tengah situasi yang sulit untuk semua ini. Ada kebijakan penanganan COVID-19 sampai sedetail mungkin. Ada kebijakan untuk membantu orang-orang kecil, mereka yang kehilangan pekerjaan. Mari kita doakan mereka, kita percaya bahwa mereka berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat Indonesia. Lalu tanggung jawab sosial berikutnya, percaya pada layanan kesehatan yang bisa diandalkan. Kita doakan, kita support
Kita bantu untuk penyediaan alat pelindung diri supaya tugas mereka, tim kesehatan itu bisa dijalankan. Lalu kita tunjukkan empati kita kepada mereka yang terdampak. Didoakan supaya pulih. Jangan dilekatkan pada stigma. Jangan dijauhi. Jangan diusir. Kita justru kasih semangat. Kalaupun harus menjalani karantina, mereka bisa melakukan itu semua. Lalu berikutnya, mari kita buktikan dukungan kita secara konkret terhadap masyarakat. Masyarakat sama dengan kita, juga mengalami situasi-situasi yang sulit. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit bukan berarti tidak ada yang bisa kita lakukan. Tetap terbuka peluang untuk kita membantu, untuk mendukung. Ayo sama-sama buktikan peran kita, tanggung jawab sosial kita. Lalu berikutnya, menjaga kesehatan diri dan anggota keluarga. Lakukan edukasi yang tepat untuk mengupayakan kesehatan itu. Berdoa juga berusaha. Kami di grup WhatsApp Paduan Suara Deborah saling memberikan semangat, saling mengedukasi, mengingatkan jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, upayakan olahraga, terus bangkitkan semangat. Ada komunikasi satu dengan yang lain. Ibu bapak saudara, sekali lagi, stigma itu bisa menghalangi pembangunan kehidupan yang lebih baik. Stigma itu bisa menjadi penghambat dalam mengupayakan kehidupan. Dan tanpa terkecuali ternyata stigma itu juga diberlakukan bagi salib. Athanasius dari Alexandria mengatakan salib sejatinya adalah simbol hukuman yang paling hina, sehingga orang yang tersalib itu pasti jadi ajang cemoohan, ajang menghina, ajang mengolok-olok. Sehingga untuk menunjukkan muka di depan orang banyak, orang yang tersalib itu tidak sanggup. Salib itu celah bagi orang yang disalibkan. Salib itu aib bagi orang yang disalibkan. Ada banyak stigma yang dilekatkan pada salib, ibu bapak, saudara. Tapi untuk Yesus, stigma itu dipatahkan, stigma itu dihancurkan. Di hadapan masyarakat saat itu yang sangat mudah dikendalikan dengan emosi yang membuat mereka melakukan tindak kekerasan,
kekerasan oleh kerajaan Romawi, meskipun banyak luka di sekujur tubuh Yesus, dengan hinaan, dengan cemoohan, tapi kita lihat tidak ada ucapan caci maki yang keluar dari mulut Yesus terhadap orang-orang pada saat itu. Tidak ada kata-kata kasar sebagai bentuk pembalasan terhadap pecutan yang sudah mengenai tubuhnya. Tidak ada kata-kata kasar yang membalas ucapan-ucapan yang begitu menyakitkan dari orang-orang pada saat itu. Yesus tidak menyembunyikan wajahnya di depan orang banyak, tapi menjalani penderitaan salib itu tetap berjalan pelan-pelan, bahkan dengan penderitaan yang sangat berat, sampai tiba di kayu salib. Ibu bapak saudara, salib itu justru memproklamirkan siapa Yesus yang tetap menerima salib itu demi keselamatan manusia. Salib itu menunjukkan betapa Yesus yang dihina, dicaci, dibenci, tapi dia punya kasih yang besar bagi kehidupan dunia. Salib itu tetap dipikul, dijalani. Karena itu bukti kasih. Ini makna yang pertama. Salib itu menyuarakan kasih Allah bagi dunia. Salib itu menyuarakan belas kasihan Allah yang besar bagi kehidupan manusia. Dunia yang dililit oleh persoalan besar karena dosa yang dilakukan oleh manusia, yang membuat dunia ini penuh dengan kegelapan. Ternyata dari salib itu membersihkan dosa manusia. Doa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus mengerjakan karya keselamatan itu, dan dari salib itu mengalirlah kasih yang abadi untuk seluruh kehidupan kita. Itu makna yang pertama, Ibu Bapak Saudara. Makna yang kedua dari salib itu, mari kita lihat. Ada gelar yang ditulis pada palang salib tepat di atas kepala Yesus. Tulisannya INRI, INRI. Yesus Nazarenus Rex Iudaeum. Yesus orang Nazaret, Raja Yahudi. Itu ditulis pada ayat yang ke-19. Pilatus memaksudkannya sebagai celaan, cemoohan,
hinaan, yaitu bahwa dia, Yesus yang berasal dari Nazaret, yang mengaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi dan hendak bersaing seperti kaisar Romawi. Kaisar yang di depan Kaisar Pilatus itu mencari muka, mencari kebenarannya sendiri. Seakan-akan Pilatus begitu setia kepada Kaisar Romawi. Padahal dia hanya mencari kepentingannya sendiri. Sehingga ia berupaya bagaimana memperlakukan Yesus itu layaknya penjahat besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu yang dilakukan oleh Pilatus. Akan tetapi Allah membalikkan maksud jahat Pilatus itu, justru memunculkan kebenaran. Yang pertama, ketika dikatakan Yesus di dalam tulisan INRI itu, Yesus dalam bahasa Yunaninya Yosua, yang artinya Yahweh adalah juru selamat. Dari kata itu tercermin tugas mulia yang dilakukan oleh Yesus bagi dunia ini. Inilah raja orang Yahudi, Mesias sang raja. Seperti yang disampaikan, dinubuatkan oleh Bileam dalam Bilangan 24 ayat 14 sampai 19. INRI itu memproklamirkan kepada dunia bahwa Yesus mengerjakan karya keselamatan. INRI itu merupakan pernyataan bahwa Yesus mengerjakan kasih yang besar bagi kehidupan siapapun di alam semesta ini. Ia juru selamat dunia. Dan karena itu hanya Dia yang bisa memberikan yang terbaik bagi dunia ini. Bahkan ketika imam-imam kepala orang Yahudi itu berusaha menolak tulisan yang ada di palang salib itu, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi keberatan dengan tulisan raja orang Yahudi. Tapi Pilatus mengatakan dengan tegas pada ayat ke-22, apa yang kutulis tetap tertulis. Tapi sebenarnya Pilatus tidak menyadari bahwa saat itu dia sedang memproklamirkan sebuah kebenaran yang sejati bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Terbuka bagi dunia informasi kabar tentang kebenaran yang Yesus kerjakan. Lalu yang kedua,
Ibu bapak, saudara, tulisan itu tidak menggambarkan sama sekali apa kesalahan Yesus. Apa pelanggaran yang Yesus lakukan? Salib, tulisan INRI, dan juga seluruh proses penyaliban itu memberi kesaksian bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi proses itu semua adalah penggenapan dari apa yang dituliskan dalam Perjanjian Lama. Prajurit-prajurit itu mengambil pakaian Yesus dan membaginya menjadi 4 bagian. Jubah Yesus diundi. Siapa yang akan mendapatkannya? Ini sudah dituliskan dalam Perjanjian Lama. Proses itu semua adalah penggenapan nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Lalu dalam tulisan INRI itu, ibu bapak saudara, tidak terkandung penjelasan kejahatan apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga ia harus disalib. Jika ada alasan yang kuat kenapa kemudian Yesus disalib, lalu alasan itu dituliskan di palang salib itu, tapi ternyata tidak. Karena memang Yesus tidak melakukan kesalahan. Tidak ada yang menjadi dakwaan terhadap Yesus sehingga menjadi alasan untuk menyalibkan Dia. Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar salib itu sebuah proklamir bagi dunia. Sebuah pernyataan tentang kebenaran yang Allah lakukan untuk dunia. Wujud kasih Allah yang diberikan kepada manusia. Yesus adalah juru selamat yang menolong dunia ini keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Memperjuangkan kehidupan yang lebih baik lagi untuk dunia ini. Yang baik bagi semua adalah kasih. Karena salib itu adalah wujud kasih Allah. Kita tahu ibu bapak saudara, atau bisa jadi kita mengenal mereka yang tadinya orang dalam pantauan, tapi kemudian jelas-jelas terpapar corona. Mungkin teman kita, mungkin keluarga kita, atau kita tahu dan mengenal mereka yang berduka akibat situasi seperti saat ini. Kita ikut sedih, kita prihatin, kita ikut berduka pada apa yang terjadi di sekitar kita. Kalaupun ada social distancing, jaga jarak satu dengan yang lain, bukan berarti kita tidak bisa memeluk mereka di dalam kasih.
Bukan berarti kita tidak bisa mensupport mereka. Bukan berarti kita tidak bisa mendoakan mereka. Kita harus mendukung mereka, mendoakan mereka, memberikan semangat kepada mereka. Percakapan sederhana walaupun tidak dengan tatap muka atau saling bersalaman, menyampaikan semangat atau keprihatinan kita. Tapi kasih itu mengalir dari ucapan kita yang mendukung mereka, yang menyemangati mereka, yang menguatkan mereka. Sekalipun kita tinggal di rumah, kita bisa terus mendoakan. Kita bisa terus saling menyapa. Kita bisa terus saling memberikan semangat. Kita bisa terus memberikan perhatian. Kita bisa memeluk mereka di dalam kasih dengan apa yang kita ungkapkan sebagai support dan dukungan kita bagi mereka. Tindakan untuk mengasihi sesama itu tidak terhalang hanya karena kita berada di rumah. Doa kita tidak terhalang oleh tembok-tembok rumah kita, pagar-pagar rumah kita. Kasih yang kita bisa bagikan kepada orang lain itu tidak terhalang dengan jarak yang walaupun kita tidak bisa saling bertatap muka. Tapi dalam pergumulan yang sangat berat ini, doa, semangat, kasih sayang masih terus bisa kita pancarkan di dalam kehidupan kita. Karena kasih itu mengalir dari salib itu, masuk menyapa kehidupan kita, dan kita membagikan kasih itu kepada mereka yang membutuhkan. Jangan pernah lupa menjadi saluran kasih Allah. Jangan pernah lupa untuk menjadi alat Tuhan, membagikan kasih itu bagi setiap orang yang kita temui dalam kehidupan. Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, salib itu menyuarakan kasih Allah, menyuarakan kebenaran yang sejati. Kami bersyukur karena kami boleh terus diingatkan tentang salib itu. Salib yang punya kuasa luar biasa bagi kehidupan dunia. Karena Allah yang sudah menjalani salib itu sudah membuktikan kasih-Nya bagi dunia. Kami menjadi alat untuk meneruskan kasih Allah kepada siapapun. Kami menjadi cara Tuhan menyampaikan kepedulian, solidaritas kepada dunia ini. Di tengah-tengah kehidupan kami terus mendukung banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik masyarakat pada umumnya, baik tim medis, aparat keamanan, pemerintah. Kami tidak pernah putus asa untuk terus memperjuangkan kehidupan yang lebih baik itu. Kami akan terus menjadi alat Tuhan menyampaikan kasih.
Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan gerejamu, berkati anggota keluarga kami, berkati kehidupan dunia, berkati kehidupan kami satu persatu. Ada kasih yang terus mengalir dari salib itu bagi kehidupan kami. Berkati Tuhan keluarga per keluarga, supaya kami memahami apa yang diambil oleh pemerintah sebagai kebijakan yang berlaku untuk semua. Menjaga jarak, kami boleh mengupayakannya supaya Indonesia yang sehat, Indonesia yang aman dan damai, Indonesia yang sejahtera boleh terwujud. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salib menyuarakan kasih Allah dan kebenaran. Itu tugas yang harus kita teruskan dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan lelah untuk selalu menyatakan kasih Allah. Jangan lelah untuk terus menyatakan apa yang baik, apa yang benar itu. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin.